Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya, nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo. Buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya, nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar, tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang itu ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif, dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten, tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja. Gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus... Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di channel ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Dan teman-teman, di kali video sebelumnya kita sudah memahami tentang isi videonya. Nah, di sini teman-teman saya akan tambahan sedikit demi sedikit. Nah, di sini disampaikan teman-teman, nah sudah jelas. Ini tentang wakil presiden bahan apa negara ini. Nah, permasalahannya semua sektor negeri asal sumbernya semua dari Jokowi. Nah, cek status sekolah ijazah Jokowi SMA tuh wakil presiden pasti kaya yang Jack. Nah, walaupun gak ada milik Gibran karena curang aja. Nah, pejabat sekarang hanya omong-omong, akhirnya sebagai oleh-oleh rakyat bohong sudah menjadi hal yang biasa. Nah, betul, cuman rapuh kerja ibu-ibu PKK aja. Nah, banjir bagi skincare aja, nah SMP ganti-ganti kerjanya
Wapres ini negara ada kayak kocak-kocak aja, malu-malu aja. Nah, saya suka presenter lucu, cerdas, mengemaskan. Nah, kalimat sindiran itu hanya berlaku bagi orang yang punya rasa malunya. Nah, nikmati betul penguasaan jahat nakal rakyat ini. Nah, waspada termulu dan para ini dari awal jangan sangat memalukan melanggar konstitusi pendidikan hanya nggak jelas maka yang lain ini. Nah, apalah negara ini mau maju jika syarat untuk memimpin negara sebesar ini tidak diseleksi dengan cara tidak ketat seperti pendidikan dan kompetennya saja. Nah, apalagi yang digampang ini tinggi hanya membuat pengguruan tinggi negara ini. Nah, rakyat hanya bisa keluh kesan, rakyat cerdas harus bisa berpikir cara melawan, harus bisa menang dan selamatkan bangsa ini sudah rusak oleh Pak Jokowi dan Papa Prabowo dan Gibran. Nah, pejabat yang ketahui punya ijazah palsu kemarin saja dihukum. Nah, kenapa anak muda Indonesia bisa diandalkan tapi wakil presiden Indonesia nggak bisa diandalkan? Nah, selalu ada sok pintar bahkan ini belum tentu pemimpin negara paling yang gak kebagian tempat ini. Siapapun presiden gak akan berubah bangsa jadi siapa kapresnya, banyak janji-janjimu manisnya. Nah, jika warga negara sama kedudukannya mungkin muka hukum maka Jokowi harus proses hukum atas kebohongan dan tipu-tipunya selama ini seperti kasus kereta yang lainnya. Nah, kuncinya Kapolri segera diganti termasuk semua ketinggian 91 dileserkan. Ganti Kapolri yang bukan geng Solo sehingga penegak hukum untuk Jokowi. Nah, tegak banget yang ibaratnya anak paksa masuk sekolah favorit padahal kemampuannya akademisnya gak nyampe cari pelangok-pelangok ini. Nah, Jokowi ini ada settingan anaknya model otaknya kurang juga. Nah, berani nggak takut dipecat bang soalnya pejabat kita nggak bisa dikritik salah main teror dan mau dibunuh atau apa. Nah, saya sangat tidak rela kalau melihat para wira TNI harus diberi hormat kepada anak diduga merusak tatanan negara Indonesia. Saya sangat berharap segera untuk mengembalikan kebenaran dan keadilan negara tercinta ini. Nah, Pratai mengusung mereka jadi tertinggi negara harus tanggung jawab begitu saja dan yang begini. Nah, saya kalau ada orang besar pendidikan tinggi terus menurun ke itu saja heran pengen ketawa harga dirimu dan sekolah sampai ke luar negeri cuman menurunkan ijazah aja belum jelas. Nah, 80 tahun Konoha sudah tidak netral sekali, tidak ada netral mulai hingga miliaran. Nah, negara ini dibangun dengan ketulusan kededukasi dan kecerdasan intelektual pengalaman para foundation lalu kita menjalankan dengan mau main memikirkan para pemimpin gak jelas ijazahnya. Nah, emang keluarga harus dikasih kekurangan mereka paling hebat dan bisa ngatur-ngatur seenaknya aja. Nah, tangkap secepatnya siapapun pengguna ijazah palsu karena mereka tidak kerja dan bisa merusak NKRI ini. Nah, nanti dilaporkan sama termulu dengan pasal karena para penegak hukum. Nah, coba diingat sekali jadi wakil kota menjadi kerja yang main-mainan. Nah, kepastian bicara Walpres ini sudah menjadi rahasia umumnya, bisa diukur sangat diangkat tidak bermakna. Nah, inilah kalau buat belum matang-matang dikasih kabinet rasanya pun hambar gak enak-enaknya. Begitulah Walpres Indonesia memaksakan kehendaknya dipaksa oleh bapaknya untungnya Walpres RI dan Indonesia. Nah, Walpres Gibran ini apa negara Indonesia punya Walpres seperti ini? Nah, malu-malu aja jadi wakil presiden. Nah, manusia tidak ada yang sempurna, kekurangannya kelebihan pasti ada. Emang sih kalau menurut kita, kalau kita nilai kesalahan keluarganya, kasihan anaknya yang dipaksa untuk menjadi pejabat negara Indonesia ini. Nah, ngaku-ngaku mau buka 10 juta lapangan pekerjaan, tapi dia sendiri yang kuliah di luar negeri malah dia bisa cari kerja. Nah, kata-katanya, kok bisa cuman bapaknya ijazah SMP bisa diwakili presiden, aku aja
S1 kerja di perusahaan swasta lalu tidak ada jawaban. Nah, terimalah sudah jadi aparat dengan pengatara pemimpin, tapi ingat pemimpin ada kuncinya. Nah, pejabat ini mau dikoreksi bisa habis-habis bakalan peduli penting gimana cara bisa makan duit rakyat. Nah, itulah enaknya Gibran sekeluarganya. Nah, beginilah andai upama Gibran bukan anak Jokowi, apa bisa Gibran wakil wali kota Solo ini tahunnya eh, lalu dicalonkan jadi Wapres? Apa mungkin logika dan nanti nurani pun berkata rasanya mustahil Gibran jadi wali kota lalu jadi Wapres? Suka atau tidak, lantaran campuran tangan sangat bapaknya, paman Usmannya, bukan asal meritokrasi dan utamakan mainkan nepotisme, memetalisme, menerabasme hidupnya. Nah, makanya banyak yang gak mau melihatnya sendiri aja susah, apalagi hidup bersamanya. Nah, di Indonesia ini biasanya mempermalukan yang lain orang lain. Nah, sepanjang Jokowi dan adilinya, bangsa kita akan selalu dibodohin semuanya. Baik masih selalu, apalagi salah manusia paling riwes sedunia ini. Nah, di sini adilin kembalikan duit kepada rakyat ada dibungker di puluhan ribuan triliun di rekening. Nah, model gini jadi Wapres hanya terjadi di negara Indonesia saja, sedangkan di negara lain nggak kayak gini. Nah, saya pikir Gibran setara anak SMP, cuman tamat SMP jadi digital agar bisa dibodohin saja. Jangan diolol, kasihan ibunya bapaknya sudah mulai sakit-sakit sekalian ridonya. Nah, sudah jelas sekarang sudah setahun setengah nggak ada lowongan kerja sama sekali. Gibran ini sudah tanya jawab ama paling Gibran pelongo-pelongo bingung jawabnya jawab apa, ngelatur dan sesuai dengan pertanyaan seumur hidup baru kali ini dan wakil presiden gak tahu apa bedanya jadi wakil presiden. Sebelum mereka pintar tegas ini belum dia jawab apa, dia nggak tentang ini. Nah, Gibran anak amat tersarjana, banyak kesulitan cari kerja, gaji UMR dan anaknya mah gajian jutaan agak duit. Nah, Gibran ini jadi wakil presiden sudah takdirnya pilihan oleh hampir semua rakyat Indonesia, tapi kenapa sekarang banyak rakyat berkorkol lengserkan? Memang segampang itu. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen share videonya. Semoga kalian gak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.